Oke, berikut adalah contoh bagaimana histogram itu dibentuk ya. Saya punya contoh data seperti ini. Data ukuran sepatu dari berapa orang nih? 20 orang. Datanya orang pertama sampai orang ke-20 kira-kira seperti ini. Nah, tahapan yang harus kita lakukan adalah untuk memudahkan membuat histogram. Yang pertama adalah kita urutkan dulu ini. Nah, ini harus diurutkan dulu. Kita sort, kemudian pilih ukuran sepatu dari smallest to largest. Oke, kita urutkan dulu. Supaya apa sih? Untuk memudahkan kita ngitung aja sebenarnya. Oke, kemudian dari urutan ini kan kita bisa lihat ada beberapa nilai berbeda-beda ya. Kita tulis di sini aja lah. 37, ini aja lah gampang. 37, kemudian 38 ya ini, kemudian 39, 40 nggak ada 41, kemudian 42 ya, 42, kemudian 43, 44 nggak ada, jadi adanya terakhir 45. Oke, ini adalah nilai-nilai yang nilai-nilai unik dari ukuran sepatu ini. Sekarang kita hitung. Tahapan berikutnya baru kita hitung yang nilainya 37 ada berapa. Cuma ada satu ya, kita tulis 1. Kemudian yang 38 cuma ada 1. 39 ada 1, 2, 3. Ketiga. Untuk yang 41 agak banyak, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Untuk yang nilai 42 ada 1, 2, 3. Ada 3. Untuk nilai 43 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nilai 45 cuma ada 1. Oke. Nah, dari sini ini nilai ukuran sepatu ya. Nilai ukuran sepatu. Saya beri nama ya sekarang nilai ukuran sepatu. Kemudian ini adalah frekuensi, jumlah atau jumlah kemunculan untuk tiap nilainya. Nah, dari ini baru kita bisa bikin histogram ya. Sebenarnya kalau dari mau manual ya, kita bikin dari sini aja. Misalnya ini adalah aksis untuk X-nya, nilai-nilainya mulai dari 37, 38, 39, kemudian 41, 42, 43, 45. Nah, begini. Kemudian yang di sini ini adalah jumlah kemunculannya. Ya, supaya gampang, ini kita kecilin dulu. Gini. Kemudian di sini adalah saya tambahkan satu sel. Ini kemunculan, ada 1 kemunculan, 2 kemunculan. Tuh. Sampai ada 8 maksimum. Oke. Nah, gitu. Untuk yang 37 kita beri warna, satu sel aja kita beri warna untuk menandakan bahwa dia nah, yang 37 tadi kalau nilainya cuma 1 berarti satu kotak aja yang kita beri warna. Nah, ini kita beri warna gini, hitam aja ya. 38 nilainya 1 kotak dikasih nilai juga. Nah, begini. Karena semuanya nggak ada yang bernilai 0, ini langsung biar gampang kita beginikan ya. Nah, kemudian nilai 39 jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Yang 41 ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang 42 ada 3, ini ya. Ada 3, 42 ada 3. Di sini kita 1, 2, 3. Terus yang 43 ada 4, jadi ada kita begini aja. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 45 ada 1. Nah, gini. Inilah hasil histogram kita untuk setiap nilai. Tentunya kalau kita lihat dari grafiknya,
Ini grafiknya ini kalau kita bikin kurang begitu bagus ya kalau dilihat dari kurva distribusinya agak kurang, ya bentuknya kurang cantik lah, kurang halus, kurang mulus karena memang datanya cuma sedikit. Nah, ini kalau cara manual itu membangun histogram itu yang terjadi seperti itu sebenarnya. Dan yang kita bangun adalah untuk setiap nilai kita representasikan sebagai satu kelompok sendiri ya. Ini 37 sendiri, 38 sendiri. Ada cara lain, nilai yang kita konversi ke dalam histogram bukan berupa individu tapi adalah berupa range nilai. Dan itu dengan metode binning namanya ya, binning. Jadi binning itu adalah range antara satu range dengan yang lain itu akan punya ukuran yang sama range-nya. Misalnya 37 ke 39 kan itu jaraknya, range-nya adalah 2. Karena 39 kurang itu 37 adalah 2. Maka range berikutnya adalah dari 39 dengan dua step pada angka di sebelah kanannya yaitu 39, 40, 41. Berarti bin yang pertama adalah ini 37, 39. Bin yang kedua adalah 37, 41. Ini stepnya 2. Di sini juga 2. Kemudian dari 41 ke 43. Ini juga 2. Kemudian dari 43 ke 45. Stepnya juga 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai bin. Ini bin. Nah, jadi ada 4 bin nanti. Nah, dengan begitu nanti kita akan menghasilkan sebuah histogram yang akan berbeda lagi ya, kita lihat. Nah, kalau di Excel gampang sekali sebenarnya. Kita bisa pakai mode ini ya. Ini kita highlight dulu, kemudian insert, kita pilih, ntar saya turunkan ya. Insert, kemudian pilih yang ini, ada histogram. Nah, sini. Ini contoh grafiknya. Coba saya kecilkan dulu. Ini saya geser sini nggak apa-apa ya. Ini begini. Nah, ini adalah grafik histogram hasil dari binning. Ini bisa diatur sebenarnya. Kita bisa atur di sini untuk aksisnya ini default ya. Format aksis kita lihat defaultnya adalah bin width-nya itu 2,5. Kita mau pakai tadi kan setting bin width-nya kan 2. Jadi 2. Jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya hapus. Anda bisa lihat nilai dari 37 sampai 39 ada berjumlah 5, 3. Jadi kalau kita setting bin width-nya itu 2 seperti ini, maka nanti range yang kita atur 37 sama 39 itu jaraknya 2, 39 sama 41 jaraknya 2. Itu artinya adalah nilai-nilai ukuran sepatu pada 37 sampai 39 itu ada berapa saja? Itu di sini ada 5. Karena di sini ada 39, 1, 2, 3, 4, 5. 37 sampai 39 ada 5 ya. Ini 5 yang warna hitamnya. Sedangkan untuk 39 sampai 41, karena 39 tadi sudah dipakai untuk bin yang pertama, maka yang 39 udah nggak ikut. Sedangkan yang untuk bin yang kedua di sini itu ikutnya adalah mulai dari 40 sampai 41 nilainya jadi. Atau di atas 39 ya. Di atas 39 baru dihitung. Nah, kalau dilihat dari sini, grafik ini yang kita bisa lihat adalah untuk yang 41 sampai 42 39 sampai 41 yang muncul adalah hanya yang lebih dari 39 ya, adalah pada bagian ini 7. Jadi di sini juga 7. Nah, 7. Sedangkan untuk jadi tadi untuk yang ketiga, bin yang ketiga itu nilainya ada 7 karena yang 41 tadi kan sudah dipakai. Nah, 7 kan, sisanya yang di atas 41 adalah nilai 42 di sini. Nah, nilainya di sini yang berwarna hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Berikutnya bin yang terakhir adalah nilai 43 sampai 45. Karena 43 sudah dipakai yang sebelumnya, berarti nilai di atas 43 adalah 44 atau 45. Jadi kalau sesuai data di sini hanya ada 1 binnya. Nah, di sini. Itu setting histogram yang kedua melalui binning. Atau ada juga metode membagi histogramnya dalam bentuk modenya adalah number of bins. Kalau 4 berarti
dia histogram ini akan membagi secara otomatis jumlah bin yang sama rata range-nya. Atau ini kita ganti menjadi 5. Nah, dia akan membagi sendiri 5 ukuran yang sama rata. Misalnya, nah, kalau 2 bin begini, dia akan mengatur sendiri jarak range untuk setiap binnya itu sama. Yang 3 misalnya, nanti jadi segini. Terserah kita mau melihatnya ukuran histogramnya pada mode yang mana, ukuran binnya atau ukuran jarak binnya atau jumlah binnya. Nah, itu di situ untuk yang histogram.